Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni mengenai revolusi Prancis. Namun sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu anak-anak jangan lupa berdoa agar apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika sudah selesai, mari kita masuk ke materi pada hari ini mengenai revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1788 sampai tahun 1789. Revolusi adalah perubahan secara cepat yang berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan manusia. Kan revolusi Prancis memiliki ciri untuk merubah sistem pemerintahan dari kerajaan ke arah republik. Artinya dapat kita simpulkan bahwa revolusi Prancis adalah sebuah peristiwa yang terjadi di Prancis pada kurun waktu 1788 sampai tahun 1789 yang berkaitan dengan perubahan sistem monarki absolut atau sistem dengan pemerintahan kerajaan menjadi sistem republik yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Lantas, apa itu yang namanya demokrasi? Tentu anak-anak sudah pernah mendengar apa itu demokrasi. Demokrasi seperti yang dicontohkan pada gambar di samping. Nah, demokrasi ini terdiri dari dua kata, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat. Biasanya demokrasi disimbolkan dengan adanya pemilu atau pemilihan umum seperti yang sering kita lakukan di negara kita setiap 5 tahun sekali. Nah, berdasarkan contoh yang Pak Dede berikan barusan, artinya bahwa memang revolusi Prancis ini berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan manusia, salah satunya di bidang politik, dan mempengaruhi negara-negara lain di dunia, termasuk adalah Indonesia. Dalam sebuah peristiwa sejarah pasti ada yang namanya latar belakang, proses, dan akhir atau dampak. Nah, maka dari itu mari kita bahas satu persatu dari latar belakang untuk mengetahui mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Sama seperti revolusi Amerika, revolusi Prancis terdapat dua faktor, yakni faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum yang pertama adalah monarki absolut atau sistem pemerintahan yang dipegang sepenuhnya oleh seorang raja. Pada masa itu Prancis dikuasai oleh keluarga Raja Louis. Nah, bahkan pada saat kepemimpinan Raja Louis ke-14, dia memiliki semboyan, yakni L'État d'Amoy, artinya negara adalah saya, sehingga ini menandakan bahwa kepemimpinannya bersifat otoriter atau sewenang-wenang. Nah, setelah itu beliau digantikan oleh putranya, yakni Raja Louis ke-15. Pada masa raja ini kehidupan rakyat tidak lebih baik, bahkan lebih buruk, sehingga pun begitu juga dilanjutkan oleh anaknya, yakni Raja Louis ke-16. Keadaan rakyat menjadi semakin terpuruk pada masa itu. Nah, keluarga kerajaan memiliki hak-hak istimewa, terutama istrinya yang bernama Maria Antonoa. Nah, Maria Antonoa ini sangat senang membelanjakan keuangan negara untuk kepentingannya pribadi, sedangkan rakyat sendiri untuk membeli sepotong roti saja itu sangat kesusahan. Faktor umum yang kedua adalah munculnya filsuf-filsuf pembawa perubahan, yakni yang pertama seperti Montesquieu yang memiliki sebuah konsep pembagian kekuasaan yang kita kenal dengan nama trias politika, di mana pemerintahan dibagi menjadi tiga, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang terdapat di dalam bukunya, yakni L'Esprit des Lois. Yang kedua adalah tokoh bernama Voltaire, di mana tokoh ini menghendaki adanya suatu penerapan teori-teori negara, di mana kekuasaan raja dibatasi. Yang ketiga yakni J.J. Rousseau, di mana tokoh ini menghendaki kepemimpinan yang dijalankan oleh raja seharusnya diberikan kepada rakyat, atau yang kita kenal dengan nama konsep demokrasi.
Nah, konsep demokrasi ini dituliskan di dalam karyanya berjudul Du Kontrak Sosial. Faktor umum yang ketiga adalah adanya defisit keuangan di negara Prancis, di mana pada saat itu diberlakukan berbagai macam pajak yang sangat memberatkan rakyat, sehingga rakyat sudah menjadi sangat menderita. Bahkan pajak-pajak ini digunakan oleh keluarga raja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang serba mewah. Faktor yang keempat adalah adanya kekacauan politik di negara Prancis pada masa itu. Akhirnya Raja Louis ke-16 tanpa pengadilan menjebloskan seluruh orang-orang yang mengkritik gaya pemerintahannya dan dipenjarakan di sebuah penjara bernama penjara Bastille. Selanjutnya adalah faktor khusus. Faktor khusus peristiwa revolusi Prancis adalah adanya penyerangan penjara Bastille yang dianggap sebagai simbol kesewenang-wenangan raja pada tanggal 14 Juli tahun 1789 untuk membebaskan seluruh tahanan politik agar supaya juga dapat bergabung dengan rakyat meruntuhkan kekuasaan Raja Louis ke-16. Yang perlu anak-anak catat adalah bahwa revolusi Prancis ini memiliki sebuah semboyan, yakni liberté, égalité, dan fraternité. Peristiwa ini bermula ketika Raja Louis ke-16 naik tahta. Pada masa itu, Raja Louis XVI menggantikan Raja Louis XV. Rakyat sangat berharap dengan adanya perubahan yang nantinya akan dibawa oleh raja yang baru ini. Ketika awal dia menjabat, dia memanggil Etat General. Nah, pada masa itu. Etat General ini terdiri dari 3 golongan. Golongan tersebut adalah golongan bangsawan, golongan klerus, dan golongan rakyat. Nah, di dalam Etats General ini di mana setiap golongan memiliki satu suara. Nah, golongan bangsawan dan golongan klerus atau golongan rohaniawan akan selalu berpihak kepada raja pada masa itu, sehingga golongan rakyat pasti akan kalah dalam politik. Mengetahui hal tersebut, maka golongan rakyat menghendaki agar voting tidak dilakukan dengan golongan, tetapi dengan jumlah anggota. Nah, ini memungkinkan agar rakyat dapat memenangkan persaingan dengan golongan bangsawan dan golongan klerus. Tetapi usul ini ditolak oleh 2 golongan tersebut. Adanya perselisihan ini akhirnya menyebabkan Raja Louis ke-16 yang baru saja dilantik mengusir golongan ketiga dari ruang sidang. Pada tanggal 28 Mei 1789, golongan rakyat keluar dari parlemen dan membentuk suatu komunitas baru yang bernama Komunes. Komunes dipimpin oleh J. Sieyès pada masa itu sebagai wakil rakyat yang berada di luar Etats General. Pada perkembangannya, Komunes berubah menjadi Majelis Nasional yang mengeluarkan fatwa tentang pembatasan hak raja. Tentu hal ini ditolak oleh Raja Louis ke-16. Sebagai bentuk kekecewaan rakyat, akhirnya Majelis Nasional yang merupakan wakil rakyat di luar parlemen tadi mulai bergerak ke penjara Bastille untuk membebaskan tawanan-tawanan politik, dan dimulailah sebuah peristiwa yang bernama peristiwa revolusi Prancis. Peristiwa penyerangan terhadap penjara Bastille ini tentu mengakibatkan keadaan politik semakin kacau, sehingga pada masa itu Prancis menjadi sebuah negara yang mencekam, sehingga untuk menyelamatkan diri Raja Louis XVI dan keluarganya hendak keluar dari Prancis. Namun hal ini dapat dicegah oleh tentara rakyat yang pro terhadap revolusi di sebuah kota bernama Vannes. Mengetahui saudaranya dalam keadaan bahaya di negara Prancis, Raja Leopold II dan Raja Wilhelm II yang berasal dari Prusia dan Austria mengancam kepada Prancis yang dikuasai oleh kaum revolusioner agar supaya Raja Louis XVI dan istrinya Maria Antonowa untuk dilepaskan. Jika tidak, maka Prusia dan Austria tidak akan segan-segan untuk melakukan penyerangan terhadap Prancis. Nah, revolusi Prancis ini dipimpin oleh seorang panglima perang Prancis yang
sangat terkenal bernama Napoleon Bonaparte. Mengetahui bahwa pasukannya diancam oleh Prusia dan Austria, maka Napoleon Bonaparte atas nama pemerintahan pro-revolusioner, dia berusaha untuk mempertahankan diri dan menyerang perang terhadap kedua negara tersebut. Sebuah revolusi tentu tidak akan berjalan mudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi masih ada perdebatan di antara kedua kelompok ini. Sehingga pada masa itu ketika terjadi peristiwa revolusi Prancis, ada kelompok pro dan ada kelompok kontra revolusioner. Nah, kedua kelompok ini ada yang menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik dengan sistem demokrasi, ada yang berusaha untuk mempertahankan sistem yang konvensional dengan sistem kerajaan. Namun nampaknya pemerintahan demokrasi yang dikuasai dan diberikan kedaulatan kepada rakyat, sehingga pada saat itu seringkali terjadi perubahan-perubahan sistem pemerintahan yang ada untuk menyesuaikan sistem pemerintahan yang cocok bagi negara Prancis, mulai dari monarki konstitusi, republikan, bahkan sampai kekaisaran yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Nah, seperti yang kita ketahui, nantinya Napoleon Bonaparte yang berkuasa atas negara Prancis ini akhirnya bergerak ke negara-negara lain, yakni Prusia dan Austria, bahkan juga pernah menjajah Belanda. Nah, pada masa itu akhirnya ada seorang tokoh yang dikirim ke Indonesia yang bernama Herman William Daendels atas nama pemerintahan Prancis yang menjajah Belanda. Nah, sebenarnya revolusi ini sudah berakhir pada tanggal 26 Agustus tahun 1789 ketika dikeluarkannya sebuah dokumen berjudul Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Berakhirnya revolusi Prancis belum tentu menandakan berakhirnya dampak dari peristiwa ini. Ada beberapa dampak yang sangat berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan manusia. Yang pertama dalam bidang politik. Tentunya di dalam bidang politik yang kita kenal dari lahirnya peristiwa revolusi Prancis ini adalah munculnya semangat demokrasi atau pemerintahan dari rakyat. Yang kedua adalah munculnya nasionalisme atau semangat cinta terhadap tanah air. Yang ketiga adalah munculnya sistem liberalisme yang menghendaki kebebasan individu. Yang paling penting adalah munculnya sistem hukum, yakni seperangkat aturan yang mengatur manusia dalam kehidupannya, sehingga setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh manusia lainnya. Di bidang sosial, yakni dihapuskannya feodalisme atau sistem tuan tanah. Yang kedua adalah dihapuskannya sistem lapisan-lapisan sosial seperti bangsawan, rakyat, rohaniawan, itu dihapus pada masa itu, sehingga semua rakyat memiliki hak dan memiliki kewajiban. Terutama pada masa itu akhirnya masyarakat mulai mengenal pendidikan yang pada mulanya hanya diberikan kepada golongan bangsawan saja. Dan terakhir adalah berkembangnya humanisme yang diakibatkan adanya perkembangan paham-paham liberal yang menghendaki adanya kebebasan-kebebasan individu. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Tentu hal ini menjadi pembelajaran yang sangat bermakna bagi kita. Bagaimana pada mulanya hukum itu dapat diberlakukan, bagaimana demokrasi itu pada mulanya dapat muncul, dan bagaimana nasionalisme bangsa-bangsa Eropa yang mulai muncul setelah adanya revolusi Prancis ini. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Pada akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.